Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, masih di mata kuliah leadership. Masih juga bersama saya Bu Kade. Kali ini kita masuk sesi kelima. Ya, setelah kemarin kita sudah juga pelajari beberapa hal ya. Kita lanjutkan lagi sesinya dengan sesi kali ini yaitu gaya kepemimpinan. Ada banyak tugas yang dijalani oleh seorang pemimpin. Tentu saja mereka bisa menjalankan berbagai tugas tersebut dengan gaya yang berbeda-beda dengan tujuan untuk memberikan kontribusi bagi perusahaan. Gaya kepemimpinan ada banyak ya, ada berbagai macam ya, beragam. Kemudian gaya kepemimpinan juga seringkali unik. Nah, hal-hal tersebut dipengaruhi oleh kepribadian maupun lingkungan seseorang. Gaya kepemimpinan mengacu pada perilaku, karakteristik pemimpin saat mengarahkan, memotivasi, membimbing, dan mengelola sekelompok orang yang dipimpinnya atau ada di bawahnya. Ada beberapa macam gaya kepemimpinan, diantaranya yang pertama kita lihat gaya otokratis atau otoriter. Nah, seperti namanya kita tahu bahwa otoriter itu biasanya memusatkan kekuasaan penuh ada pada pemimpin. Nah, bawahan sedikit atau bahkan tidak diberikan kebebasan untuk menentukan tujuan mereka sendiri. Biasanya pemimpin membuat keputusan secara mutlak, tidak bisa diganggu-gugat, dan anggotanya juga tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat atau usulan. Biasanya juga pemimpin sangat dominan dalam pengambilan keputusan, kebijakan, peraturan, prosedur apapun yang ada di perusahaan atau organisasi. Gaya kepemimpinan ini ya tentu saja bisa sukses atau bisa berhasil untuk diaplikasikan jika pemimpin mempunyai berbagai keunggulan ya, berbagai pengalaman maupun keterampilan yang mumpuni. Ada beberapa kelebihan dari gaya kepemimpinan tersebut. Yang pertama, karena pemimpin adalah pusat pengambil keputusan dan bawahan tidak diberikan kesempatan untuk memberikan usul atau pendapat, maka keputusan dapat dibuat dalam waktu yang cukup singkat. Rantai komandonya juga bisa dilihat dengan jelas. Kesalahan dalam implementasi rencana juga dapat dikurangi. Menggunakan gaya kepemimpinan ini juga dianggap bisa menghasilkan menciptakan hasil yang konsisten. Di balik kelebihan tadi ada beberapa juga kelemahan dari gaya kepemimpinan otoriter ini. Gaya kepemimpinan tersebut sangat ketat, terkadang dapat menyebabkan adanya pemberontakan dari karyawan atau bawahan. Karena tentu saja mereka akan merasa tidak diberikan peluang atau kesempatan untuk menyampaikan ide ataupun pendapat. Gaya kepemimpinan ini juga dianggap bisa membunuh ya, kreativitas maupun inovasi dari karyawan. Kelemahan yang lain adalah bisa mengurangi sinergi maupun kolaborasi grup karena semua terpusat pada pemimpinnya. Masukan kelompok berkurang secara dramatis ya, karena tentu saja tidak ada masukan dari anggota kelompok atau organisasi tersebut. Kepemimpinan otoriter meningkatkan tingkat keluar masuk karyawan. Untuk karyawan-karyawan yang merasa tidak sesuai dengan kepemimpinan tersebut, dimungkinkan mereka untuk keluar atau mencari organisasi atau perusahaan baru di mana mereka bisa terwadahi apa yang menjadi tujuan maupun keinginannya.
Kemudian gaya berikutnya ada gaya demokratis atau partisipatif. Ya, berbeda dengan otoriter, di sini pemimpin dengan gaya ini memberikan tugas pada bawahannya sesuai dengan kemampuan atau keahlian masing-masing. Sehingga dalam pemimpin dengan gaya ini memberikan kesempatan atau peluang bagi para bawahan untuk berperan penting dan terlibat dalam setiap keputusan perusahaan. Di sini pemimpin juga tetap harus mempunyai kreativitas, kejujuran, usaha, tanggung jawab, serta komunikasi dua arah yang baik. Karena tentu saja pemimpin akan banyak memberikan kesempatan pada bawahan untuk memberikan ide, usul, ataupun pendapat. Pemimpin dengan gaya ini akan disegani oleh bawahan, bahkan ada kemungkinan juga untuk menjadi pemimpin yang favorit. Kelebihan dari gaya demokratis ini adalah dapat meningkatkan motivasi karyawan dan kepuasan kerja, karena mereka atau karyawan bisa memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan perusahaan dengan memberikan ide, gagasan, usul, pendapat, dan lain sebagainya. Gaya kepemimpinan ini juga mendorong penggunaan kreativitas karyawan, karena karyawan diberikan keleluasaan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan ini membantu terciptanya tim yang kuat. Produktivitas juga tinggi, sehingga tentu saja akan sangat baik bagi pencapaian tujuan perusahaan. Di balik berbagai kelebihan tersebut ada beberapa kelemahan. Walaupun mungkin bila dipandang gaya kepemimpinan ini mungkin banyak digunakan atau lebih sering dianggap terbaik, tetapi tentu ada beberapa kelemahan dari gaya tersebut. Yang pertama, proses pengambilan keputusan menjadi memakan waktu karena memberikan kesempatan yang luas bagi karyawan atau bawahan untuk mengusulkan ide-ide atau gagasan mereka, sehingga tentu saja hal itu harus ditelaah apakah memang bisa diaplikasikan atau sesuai atau tidak dengan perusahaan. Pemimpin memiliki kemungkinan untuk meminta maaf pada karyawan karena bisa jadi apa yang diusulkan atau direncanakan oleh seorang pemimpin tidak sesuai dan menerima pendapat dari karyawannya. Kegagalan komunikasi juga bisa terjadi karena bila mana banyak yang memberikan usul, pendapat, dan hal tersebut saling bertentangan, tentu saja memerlukan waktu dan juga bisa menimbulkan konflik bila mana tidak ditangani dengan baik. Masalah keamanan juga bisa muncul karena walaupun terjadi transparansi, ada usul, kemudian keputusan juga disampaikan, disosialisasikan, tetapi mungkin tidak semua informasi bisa diberikan, sehingga walaupun dalam hal ini transparansi ada, tetapi juga beresiko. Kemudian keputusan yang buruk dapat juga dibuat jika karyawan ternyata kurang terampil, kurang memahami atau mempunyai skill yang baik atau memiliki pengetahuan yang cukup dalam hal yang akan diputuskan. Gaya berikutnya ada yang disebut dengan gaya delegatif, di mana seorang atasan memberikan kepercayaan pada tim yang dipimpinnya untuk menyelesaikan tugas. Nah, dengan bekerja sama bersama tim tersebut, pemimpin juga sekaligus mengawasi jalannya sistem agar berjalan dengan baik, tidak melewati batas, gitu ya. Kepemimpinan ini bisa berhasil bila mana anggota timnya merupakan
orang-orang yang kompeten, bertanggung jawab, dan suka terlibat dalam pekerjaan individual, walaupun mereka tergabung dalam suatu tim. Umumnya cara memimpin seperti ini bisa ditemukan pada perusahaan startup yang sedang berkembang. Kelebihan dari gaya kepemimpinan ini diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman tentu dapat memanfaatkan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki. Sehingga mereka bisa menunjukkan ya, inovasi maupun kreativitas yang dimiliki agar bisa dinilai kinerjanya secara optimal, memberikan kontribusi bagi perusahaan. Kepemimpinan delegatif tentu saja akan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Ada beberapa kelemahan dalam kepemimpinan ini, diantaranya tanggung jawab komando tidak didefinisikan dengan jelas, ya. Jadi berbeda dengan otoriter tadi, rantai komandonya jelas, ya, dari atas ke bawah. Karena di sini melibatkan sebuah tim dan dalam tim tersebut pemimpin justru tidak terlalu dominan, semua diserahkan pada anggota timnya untuk menyelesaikan tugas tanggung jawabnya sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya, kemudian sesuai diberikan kebebasan terkait cara-cara penyelesaiannya, walaupun tetap masih dalam pengawasan seorang pemimpin. Kepemimpinan delegatif menciptakan kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan, bila mana memang dituntut harus melakukan suatu perubahan. Gaya berikutnya ada yang kita kenal dengan gaya transaksional. Gaya kepemimpinan ini mengutamakan berbagai kesepakatan berupa reward dan punishment. Ya, reward itu adalah hadiah atau penghargaan, punishment adalah hukuman atau sanksi di antara pemimpin dan para anggotanya. Jadi di sini sesuai dengan namanya transaksional, gaya kepemimpinan ini fokus atau menonjolkan adanya transaksi, ya, antara pemimpin dan anggotanya atau karyawan atau bawahannya, di mana apabila mereka berbuat atau memberikan kontribusi yang baik, yang sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan, tentu mereka akan memperoleh penghargaan atau reward. Demikian juga sebaliknya, apabila mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran, tentu akan mendapatkan sanksi atau punishment. Nah, dengan adanya kesepakatan tersebut, tentu saja semua anggota akan mengetahui kapan mereka bisa mendapatkan reward, demikian juga sebaliknya kapan mereka bisa mendapatkan punishment. Nah, kesepakatan tersebut atau aturan-aturan tersebut dapat memancing semangat para anggotanya untuk bekerja sebaik mungkin, tentu saja untuk memperoleh reward dan menghindari mendapatkan punishment. Nah, untuk mereka atau para karyawan yang sekiranya tidak sanggup, ya, mencapai tujuan atau target, tentu saja mereka harus bersiap-siap untuk mendapatkan punishment atau sanksi. Gaya kepemimpinan ini lebih mementingkan mengikuti rutinitas atau prosedur yang telah ditetapkan. Tentu saja rutinitas atau prosedur tersebut merupakan prosedur yang dianggap paling efisien sehingga diharapkan bisa diikuti atau dilakukan oleh seluruh anggota organisasi. Kelebihan dari kepemimpinan ini yaitu pemimpin bisa menciptakan tujuan yang spesifik, terukur dan terikat waktu yang harus dicapai oleh para karyawannya. Motivasi dan produktivitas karyawan tentu bisa meningkat, terutama bagi mereka yang memiliki motivasi untuk berprestasi yang cukup tinggi, ya, sehingga mereka akan berupaya semaksimal mungkin tentu untuk memperoleh reward-reward yang disediakan oleh perusahaan.
Kepemimpinan transaksional menghilangkan atau meminimalkan kebingungan dalam rantai komando. Kemudian kepemimpinan ini juga menciptakan sistem yang mudah diterapkan untuk para pemimpin dan mudah diikuti oleh karyawannya. Karena semua sudah dibuatkan aturan atau standar operasionalnya yang bisa diikuti baik oleh pemimpin maupun oleh karyawan atau bawahan. Kemudian karyawan tentu saja dapat memilih sistem penghargaan mana yang sekiranya ingin diraih atau ingin diperoleh. Kelemahan dari gaya kepemimpinan ini diantaranya adalah inovasi dan kreativitas minimal, ya, jadi mungkin sedikit, ya, karena semua sudah dijalankan, sudah ada prosedurnya. Empati kurang mendapatkan penghargaan, dan kepemimpinan transaksional ini menciptakan lebih banyak pengikut daripada pemimpin di antara karyawan. Tentu saja hal ini akan sedikit menyulitkan bila mana harus dipersiapkan kepemimpinan baru untuk periode-periode atau waktu-waktu di masa yang akan datang. Kemudian gaya yang berikutnya adalah gaya kepemimpinan transformasional, di mana pemimpin transformasional mampu memotivasi dan menginspirasi para pengikutnya serta mengarahkan perubahan positif dalam kelompok atau organisasinya. Pemimpin di sini cenderung cerdas secara emosional, energik, tidak hanya berkomitmen untuk membantu organisasi mencapai tujuannya, tetapi juga sekaligus membantu para anggota kelompoknya untuk memenuhi potensi mereka. Ya, dalam suatu penelitian ya menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan ini menghasilkan kinerja yang lebih tinggi, kepuasan kelompok yang lebih baik, serta peningkatan kesejahteraan di antara anggota kelompok. Ada 4 faktor untuk menuju kepemimpinan transformasional yang sering dikenal dengan 4I. Ya, yang pertama adalah idealized influence, ya, di mana pemimpin merupakan sosok yang ideal sebagai panutan yang dipercaya dan dihormati. Kemudian faktor berikutnya adalah inspirational motivation, di mana pemimpin dapat memotivasi seluruh karyawan dan mendukung semangat tim yang dimiliki. Yang berikutnya adalah intellectual stimulation, di mana pemimpin dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi pada karyawannya. Yang terakhir adalah individual consideration, di mana pemimpin bertindak sebagai pelatih dan penasehat bagi para karyawannya. Nah, 4 faktor tersebut tentu sangat mendukung gaya kepemimpinan transformasional. Kelebihan dari gaya kepemimpinan ini antara lain adalah mengarah pada tingkat turnover karyawan yang lebih rendah. Ya, kebalikan dari otoriter tadi, di mana tingkat turnovernya cukup tinggi bagi karyawan yang merasa kurang sesuai dengan gaya kepemimpinan tersebut. Untuk transformasional ini, turnover karyawan bisa ditekan ya dalam nilai atau angka yang lebih rendah. Kepemimpinan ini sangat menghargai visi perusahaan. Semangat karyawan cukup tinggi ya, sehingga tentu saja akan berdampak positif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Kepemimpinan ini menggunakan motivasi dan inspirasi untuk mendapatkan dukungan dari karyawan. Mereka akan berupaya membangkitkan ya, nilai-nilai atau rasa-rasa yang ada di dalam diri karyawan agar mereka mau ya bekerja sama memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan perusahaan.
mereka akan membangkitkan kebersamaan ya, seperti yang sudah pernah kita pelajari di sesi sebelumnya, bahwa mereka lebih fokus pada pendekatan dari dalam diri karyawannya. Ya, berbeda dengan transaksional tadi, mereka lebih fokus pada bagaimana memotivasi dari luar dengan memberikan reward dan punishment. Kalau di sini dalam transformasional mereka lebih memotivasi maupun menginspirasi agar mendapatkan dukungan dari karyawannya. Kemudian gaya kepemimpinan ini juga menempatkan nilai yang tinggi pada hubungan. Jadi bagaimana hubungan baik itu dapat memotivasi, menginspirasi karyawan untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi perusahaan. Walaupun dirasa sangat baik, gaya kepemimpinan ini juga mengandung beberapa kelemahan. Bisa jadi karisma yang dimiliki oleh pemimpin tadi ya tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan. Ya, mungkin saja mereka bisa saja mempunyai maksud-maksud tertentu untuk mengeksploitasi ataupun untuk menggerakkan karyawan atau anak buahnya untuk melakukan sesuatu yang memang menguntungkan bagi pemimpin tersebut. Kemudian motivasi yang konsisten dan umpan balik yang konstan mungkin diperlukan dalam kepemimpinan ini. Kemudian tugas tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan karyawan. Ya, tentu saja ini akan sedikit menyulitkan. Kepemimpinan transformasional terkadang dapat menyebabkan penyimpangan pada protokol dan peraturan. Ya, karena dipandang bahwa pemimpin itu adalah pemimpin yang memang baik, sehingga mereka seringkali disadari atau tidak ya terkadang mereka menyimpang dari protokol maupun peraturan. Nah, bagaimana cara memilih dari berbagai gaya kepemimpinan tersebut mana yang sekiranya sesuai ya dengan untuk kita aplikasikan, karena tentu saja masing-masing dari kita mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda yang sekiranya sesuai atau cocok untuk diaplikasikan. Yang pertama dari suatu sumber menyampaikan bahwa yang pertama kita harus mengenali karakter pribadi kita. Ya, bagaimana sifat-sifat, kemudian bagaimana tindakan-tindakan yang biasanya kita lakukan. Kemudian yang kedua mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri. Ya, kita mungkin membuat daftar kekuatan atau kelebihan dan kelemahan kita. Kemudian ketahui nilai-nilai apa yang kita pegang, ya, melebihi nilai yang lain. Mungkin bisa dibuat urutan nilai-nilai apa yang sekiranya kita anggap prioritas. Nah, kita bisa buat beberapa nilai-nilai yang positif yang dianggap prioritas. Kemudian langkah berikutnya minta saran pada orang lain, tentunya yang lebih kompeten, orang yang terpercaya, sehingga bisa memberikan masukan apakah yang kita lakukan sudah baik atau belum. Kemudian kita juga bisa mengamati pemimpin yang ada di lingkungan sekitar, ya, entah di kantor, ya, di tempat kerja, di perusahaan, atau lingkungan sekitarnya, ya, dalam kehidupan sosial, berorganisasi dan lain sebagainya. Kemudian barulah kita menentukan gaya kepemimpinan mana yang sekiranya efektif untuk kita, ya, sehingga kita bisa mengaplikasikan ya gaya-gaya kepemimpinan dari berbagai gaya kepemimpinan yang ada sesuai dengan karakter kita. Kemudian ada juga sumber yang lain yang menyatakan ada beberapa cara lain yang bisa digunakan, ya. Yang pertama kita melakukan percobaan, ya, mencoba berbagai pendekatan dalam keadaan yang berbeda. Kemudian kita juga mengamati hasilnya, ya, apakah efektif
efisien atau tidak saat kita terapkan dalam situasi kondisi yang berbeda. Kemudian kita juga diminta untuk mencari seorang mentor, ya, seorang pemimpin yang memiliki pengalaman lebih, yang bisa memberikan wawasan, ya, gambaran yang lebih dibandingkan dengan kita, untuk kita bisa mendapatkan masukan dari mentor tersebut. Kemudian tentu minta umpan balik yang membangun, ya, untuk membantu tumbuh bisa menjadi pemimpin yang baik atau sukses. Kemudian yang terakhir bersikap autentik, di mana kita diminta untuk memilih gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kekuatan dan tentu saja kelemahan yang dimiliki dan bekerja untuk lebih meningkatkannya. Jadi seperti yang kita tahu sejak awal bahwa kepemimpinan ini juga merupakan proses. Ya, memang ada beberapa bakat yang kita miliki mungkin sejak lahir, kemampuan, ya, bakat-bakat tertentu yang dimiliki sejak lahir dan kemudian ditempa, ya, ditempa baik pengalaman, mungkin pembelajaran yang terus-menerus, kemudian peningkatan skill dan lain sebagainya, sehingga menjadi seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan tertentu. Tetapi tentu saja tidak hanya berhenti sampai di situ, karena seorang pemimpin juga adalah tentu harus menjadi seorang pembelajar yang terus harus belajar meningkatkan kapasitas dirinya. Di antara gaya kepemimpinan tadi, apakah semua efektif atau mana yang paling baik? Nah, dalam berbagai teori mengatakan bahwa atau saat kita cermati dari yang gaya autokratis, demokratis sampai transformatif, ya, gaya kepemimpinan mana yang sekiranya efektif untuk diterapkan, ya. Di sini tentu saja seorang pemimpin harus bisa memetakan dengan baik tipe bawahan yang dimiliki agar bisa menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat. Ya, belum tentu otoriter, ya, yang sekilas kita lihat sepertinya itu kurang baik, tidak bisa diterapkan di semua bidang atau di suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Ya, ada juga organisasi atau perusahaan-perusahaan yang justru membutuhkan gaya kepemimpinan otoriter tersebut. Ya. Kemudian mengetahui gaya apa yang harus diterapkan dalam berbagai situasi dan tempat tentu memerlukan waktu, latihan, serta kecerdasan emosional. Jadi semuanya harus diasah, disesuaikan. Jadi belum tentu transformasional, ya, gaya transformasional atau mungkin gaya otoriter, ya, belum tentu semuanya pemimpin menerapkan gaya tersebut. Tentu saja harus sebagai seorang pemimpin menyesuaikan dengan karakteristik bawahan yang dimiliki, kemudian juga tentu harus melakukan berbagai peningkatan kapasitas agar bisa memimpin dalam segala situasi dan kondisi, karena belum tentu satu gaya itu sesuai untuk semua situasi dan kondisi. Manajer yang efektif akan tahu gaya kepemimpinan mana yang cocok untuk diterapkan dalam situasi dan kondisi tertentu yang berbeda-beda. Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa Bu Kade sampaikan untuk sesi kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.